Bab 666, Malam Pembunuhan, kecil sekali keserakahanmu? Ujar Recha, bagaimana kalau aku berikan provinsi Easter kepada kalian, setelah misi ini selesai? Omong kosong, ujar Tamara, pembunuh lain saling memandang. Bos Recha ini tidak hanya kaya, tetapi bualannya juga sangat segar dan halus. Apakah provinsi Easter bisa kamu sentuh sesuka hatimu? Grup Akatsuki bekerja keras selama bertahun-tahun sebelum dapat menempati peringkat 3 besar di Provinsi Easter. Sekarang, kamu yang tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan ingin membunuh Master Yo. Mana ada hal semudah itu, Provinsi Easter kaya akan sumber daya, terutama sumber daya kayu. Pertanian seperti Moderna ada di mana-mana di Provinsi Easter. Sula telah membersihkan Moderna sejak awal. Sekarang hanya ada dia, 3 anak buahnya beserta 10 penembak jitu yang bersembunyi di kegelapan yang ada di hutan pertanian. Miranda ditangkap, kedua tangannya diikat di belakang kursi, mulutnya disumpal dan tidak bisa bergerak. Miranda merasa bersalah dan jengkel. Awalnya dia mengira dengan dirinya menundukkan kepala kepada Master Yo bisa menyelamatkan nyawa Recha. Tidak disangka Sula menggunakan dirinya untuk menarik Recha dan membunuh dia. Ayah, jika tahu begitu, sejak awal dirinya tidak akan melompat ke sungai. Jika tidak melompat ke sungai, tentu saja tidak akan melibatkan Recha. Alasan mengapa Sula memilih untuk melakukannya saat ini adalah karena dia tidak sabar untuk membunuh Recha. Dengan begitu, besok pagi, dia bisa membawa mayat Recha menemui Master Yo. Adam berusaha keras melawan mereka, sedangkan aku membunuhnya dalam satu malam dan keesokan hari dapat langsung menghadap Master Yo. Si Recha itu seharusnya segera tiba. Apakah 10 penembak sudah siap? Tanya Sula melihat jam. Jangan khawatir, semua sudah dalam posisi menyerap, angguk asisten. Urn, pergilah pantau situasi, beritahu aku jika Recha datang, angguk Sula. Kakak, hanya beberapa dari kita yang menghadapi Recha. Tidakkah itu terlalu meremehkan? Ujar asisten tidak tenang. Bagaimana jika kita memanggil 13 Krawol kemari? Kenapa? Kamu meragukan kemampuanku? Tanya Sula tidak senang. Bukan, kalau terjadi sesuatu, ujar asisten menggelengkan kepala. Kalau aku di sini masih bisa terjadi hal lain, cibir Sula. Recha tidak memiliki kekuatan apapun di Provinsi Easter. Dia tidak dapat menemukan bantuan. Lagi pula bawahan dia di Provinsi Omada juga tidak sempat datang ke Provinsi Easter. Coba beritahu aku, dia seorang diri bisa menghabisi 10 penembak jitu bersamaan? Tidak bisa, kecuali dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, ujar asisten menggelengkan kepala. Nah, itu dia, angguk Sula. Selama bocah itu tidak bisa menghabisi semua penembak jitu pada saat yang sama, penembak jitu yang masih hidup pasti akan membunuhnya. Lagi pula, jika dia berhasil menghabisi seluruh penembak jitu, aku juga bisa membunuhnya hidup-hidup. Mungkin aku yang terlalu khawatir dan berpikiran sempit, ujar asisten tersenyum. Aku akan membawa anak buah melihat situasi. Katakan pada penembak jitu, jangan bunuh dia kecuali jika terpaksa. Perintah Sula, aku ingin anak ini berlutut di hadapan Master Yo dan bunuh diri. Mengerti, jawab asisten. Miranda meronta dengan marah dan mencoba membuat gerakan untuk mengingatkan Recha untuk tidak datang. Diamlah, jika tidak aku akan memperkosamu sekarang, ujar Sula menamparkan wajahnya. Kurang dari 10 menit, Santana bobrok melaju di sepanjang jalan sempit menuju Moderna. Kakak, orangnya sudah datang. Ujar Dano segera memberitahu Sula di telepon. Mobil Recha tiba-tiba berhenti, menurunkan jendela dan tersenyum pada Dano yang bersembunyi di kegelapan. Jantung Dano berdegup kencang. Anjir, aku bersembunyi begitu baik, bagaimana orang ini tahu dan membuka jendela mobil? Bab 667, kecelakaan yang sering terjadi. Tepat saat dia hendak melarikan diri, Recha tiba-tiba menjentikkan jarinya dan jarum perak menembus tengkorak lawan. Lawan terdiam dan jatuh ke tanah tanpa suara. Recha terus mengemudi menuju Moderna. Sula memindahkan kursi dan duduk di samping Miranda.
Santana bobrok berhenti sekitar 3 hingga 4 meter di depan mereka berdua. Bocah, aku sangat salut padamu, demi seorang wanita mengorbankan nyawamu. Ujar Sula memandang Recha sambil tersenyum, gadis, kamu membuatku sangat marah. Recha mengabaikan Sula dan memandang Miranda dengan tatapan mencela. Mulut Miranda disumbat, dia tidak bisa berbicara dan hanya bisa membuat suara bersenandung. Sebelum mati aku akan biarkan kamu mengucapkan perpisahan dengan wanita mumu. Ujar Sula melepas kain yang menutupi mulut Miranda. Bos Recha, cepat pergi, di sini ada penembak jitu. Teriak Miranda dengan keras, Recha, ku dengar kamu sangat hebat, tidak tahu apakah bisa lolos dari peluru penembak jitu. Ujar Sula tidak bisa menahan tawa, gadis, kamu korbankan dirimu untuk melindungi diriku. Apakah kamu meremehkanku? Ujar Recha kepada Miranda dan terus mengabaikan Sula. Cepat minta maaf padaku. Miranda menangis tanpa air mata. Sudah seperti ini masih ada pikiran untuk mengatakan yang tidak berguna. Bos Recha, cepat pergi, tidak usah pedulikan aku, teriak Miranda. Jangan khawatir, Master Yo menyukaiku, mereka tidak berani membunuhku. Kalian berdua benar-benar saling mencintai. Demi pasangan rela mengorbankan diri sendiri. Ujar Sula, Yoh, aku tersentuh. Recha, sekarang juga berlutut dan minta maaf, mungkin aku bisa tidak akan membiarkan kalian berpisah. Miranda nanti kembalilah ke Provinsi Omada dan lanjutkan syuting video promosi. Ujar Recha terus mengabaikan Sula, ku peringatkan kamu. Kalau karena kamu menunda rencana promosi Tomota Group, aku akan menuntutmu ganti rugi. Miranda tidak tahu harus berkata apa baiknya. Sekarang bisa hidup atau tidak masih belum pasti, malah sudah membicarakan video promosi. Anjir, Sula sangat marah karena berulang kali diabaikan oleh Recha. Ini membuat rasa keberadaannya tidak ada dan harga dirinya terluka parah. Recha, persetan kamu, mati saja, penembak jitu, tembak. Cepat lari, Miranda berteriak memilukan. Di sini ada 10 penembak jitu. Recha tetap berdiri diam bahkan tidak menghindar sama sekali. Karena dia yakin Tamara dan pembunuh lainnya tidak akan mengecewakan dirinya. Tenang, sunyi senyap bahkan tidak ada suara tembakan sama sekali. Sula tercengang, di mana penembak jitunya, kenapa tidak tembak? Apakah karena terlalu jauh, jadinya tidak mendengar perintahku? Penembak jitu, tembak, teriak Sula lebih keras. Brengsek beraninya kamu menyergap. Recha tiba-tiba menutupi dadanya dengan sedih. Bos, cepat lari, di sini ada 10 penembak jitu. Teriak Miranda menangis dengan pilu, tidak usah pedulikan hidupku. Hidup dan matiku tidak ada hubungannya denganmu. Cepat lari. Kalau kamu mati aku akan merasa bersalah seumur hidup. Sula tercengang. Tadi tidak mendengar suara tembakan. Kenapa Recha terkena tembakan? Ternyata memang penembak jitu yang terlalu jauh dengannya, bahkan suara tembakan tidak terdengar. Recha, bukankah kamu sangat sombong? Ayo, teruslah sombong, ujar dia arogan. Hehe, ku beritahu kamu, aku menaruh 10 penembak jitu. Selama aku memberi perintah, kamu akan segera ditembak menjadi saringan. Sekarang, cepat berlutut dan minta maaf. Mungkin saja aku bisa mempertahankan mayat utuhmu. Bab 668, temani kamu akting. Ekspresi menyakitkan Recha tiba-tiba menghilang dan berbalik dengan jijik. Cie, kamu pikir aku tertembak? Aku hanya berakting denganmu. Kalau tidak, akan sangat memalukan bagimu untuk memberi perintah ke udara. Persetan Sula sangat marah dan hampir memuntahkan seteguk darah. Apa yang terjadi? Di mana penembak jitunya? Kenapa tidak menembak? Anjir! Aku malu sekali. Apa? Miranda menangis semakin keras. Bos, sarafmu yang mana yang rusak? Di saat seperti ini masih bisa akting? Tahu tidak kamu menakutiku setengah mati? Bahkan Tamara yang bersembunyi dalam kegelapan terdiam. Benar yang dikatakan Tuan Hancock, setiap pria memiliki humornya sendiri. Beberapa menunjukkannya dan beberapa tidak menunjukkannya. Sula menyadari ada sesuatu yang salah dan segera mengeluarkan ponsel untuk menghubungi penembak jitu. Namun,
Sebelum telepon terhubung, suara tembakan terdengar dan sebuah peluru mengenai lengan kanan Sula. Kekuatan tembakan peluru yang kuat mendorong Sula maju 3 atau 4 meter dan jatuh dengan keras ke tanah. Anjir, penembak jitu sialan. Recha mengambil kesempatan itu untuk melangkah maju dan melepaskan tali yang mengikat Miranda. Bos, siapa yang menyuruhmu mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanku? Ujar Miranda memeluk Recha dan menangis terseduh-seduh. Untuk apa kamu begitu baik padaku? Aku tersentuh itu Miranda, hati-hati digosipi. Ujar Recha merasa tidak nyaman dipeluk. Biarlah, aku bersedia berselingkuh dengan bosku. Tapi aku tidak bersedia, ujar Recha. Miranda menegang. Sula hendak mengeluarkan senjatanya dan Recha segera menyingkirkan Miranda bergegas menginjak pergelangan tangannya. Kreak, pergelangan tangan Sula patah. Anjir keparat, persetan. Apa yang terjadi? Teriak Sula menjerit seperti babi. Penembak jitu, beraninya kalian mengkhianatiku. Akan kubunuh seluruh keluarga kalian. Sula mengira penembak jitu itu dibeli oleh Recha. Tidak. Mereka tidak mengkhianatimu, tetapi mengikutimu sampai mati. Ujar Recha menggelengkan kepala, keluarlah para penembak jitu muncul. Namun, mereka telah menjadi mayat, Tamara dan pembunuh lainnya yang menyeret tubuh penembak jitu itu. Sula tercengang melihat para pembunuh dan mayat penembak jitu. Pembunuh mana kalian? Tahukah kalian bahwa aku adalah bawahan Master Yo? Tunggu. Bukankah kamu Tamara, kalian dari grup Akatsuki? Anjir, grup Akatsuki beraninya kalian menjadi musuh Master Yo. Panggil ayah, ujar Tamara. Kalimat ini mengejutkan semua orang. Bagaimana bisa seorang gadis yang begitu lembut suka dipanggil ayah? Betapa menjijikkan ini, hanya Recha yang tahu cerita di dalam. Pada penampilan indah gadis ini ada sikap tetua dari utara. Sula tahu semuanya sudah berakhir dan tidak bisa menahan perasaan sedih. Recha, jangan sombong, siapa yang bisa tersenyum hingga akhir masih belum pasti. Ujar Sula tidak rela, anak buahku 13 krawal pasti akan membalaskan dendamku. 13 krawal ya, semua beristirahat di kantong plastik ini. Ujar Recha tersenyum sambil mengeluarkan kantong plastik dari tangannya dan melemparkannya ke depan Sula. Sula melirik kantong plastik dengan curiga, lalu gemetar. Bab 669, tinju bawah tanah sangat kacau, telinga di dalam kantong plastik penuh dengan telinga. Dia dengan jelas melihat ada tato pantat di kedua telinga itu. Ini adalah tato unik dari krawal kelima, telinga ini milik krawal ke-13. Anak ini menyingkirkan krawal pertama 3 lebih dulu, ketakutan yang lebih intens datang dan jantungnya berdegup kencang. Benar kata Wyvern. Dirinya terlalu meremahkan Recha. Anak ini membunuh krawal ke-13 dalam semalam dan kekuatannya jauh melampaui imajinasinya. Adam kalah karena meremehkan musuh dan dia mengejeknya. Sekarang tampaknya dirinya lebih bodoh dari Adam. Adam hanya kehilangan 20 triliun, tetapi dia kehilangan nyawa. Nyawa 13 orang tidak, ditambah 10 penembak jitu, bahkan diri sendiri. Tubuh Sula gemetar dan memiliki niat untuk mati. Sekarang, aku beri kamu 2 pilihan. Hidup atau mati, ujar Recha tersenyum. Hidup seperti apa? Mati bagaimana? Ujar Sula berusaha tetap tegar, sederhana. Kalau mati aku tembak kamu sekali, ujar Recha. Kalau hidup, ganggu ketertiban Underworld Provinsi Easter keluar dari kendali Master Yo. Mimpi, Sula menggertakkan gigi. Underworld Provinsi Easter aku kelola sendiri. Itu nyawaku, ingin aku putuskan nyawaku. Lebih baik kamu ambil nyawaku, bagus, pria sejati. Ujar Recha mengacungkan jempol. Kamu pikir dengan kamu mati sudah dapat mempertahankan Underworld? Naif Miranda, naiklah ke mobil. Ujar Recha dengan lembut kepada Miranda. Di sini dingin, jangan sampai kedinginan. Miranda mengangguk dan dengan gemetar kembali ke mobil. Begitu masuk ke dalam mobil, Miranda dikejutkan oleh suara tembakan. Bos S. Recha membunuh orang yang masih hidup, namun, yang dia bunuh bukan hanya 1 orang,
tetapi ada juga penembak jitu dan telinga yang ada di kantong plastik. Totalnya 20-an orang, mana pernah Miranda melihat begitu banyak orang mati di era damai ini. Tubuhnya gemetaran dan bergidik ketakutan. Dalam masyarakat ini, hanya yang berhati kejam yang bisa mendapatkan pijakan. Tidak sulit membuang mayat-mayat ini, kan? Tanya Recha kepada Tamara sambil menyimpan pistol. Seperti biasa, ada uang baru bisa kerja, ujar Tamara. Sudah kukatakan padamu, aku akan menyerahkan Underworld Provinsi Easter kepada grup Akatsuki sebagai hadiah, ujar Recha. Bukankah kamu hanya bercanda dengan kami? Bagaimana kamu membereskan Underworld Provinsi Easter? Ujar Tamara, Provinsi Easter dikuasai oleh Master Yo tetapi Underworld dikelola oleh Sula. Ujar Recha melirik Sula yang telah berubah menjadi mayat. Kalau Sula tunduk pada kita, maka Underworld juga akan menjadi milik kita. Kebetulan aku mengenal seorang dukun yang luar biasa. Aku bisa mengenalkan dia padamu, ujar Tamara. Kenapa mengenalkan dukun padaku? Tanya Recha bingung. Untuk memanggil jiwa Sula, bukankah kamu ingin Sula menjadi milikmu? Dia sudah mati, kamu hanya bisa membiarkan jiwanya menjadi milikmu. Ujar Tamara, apakah akhir-akhir ini kamu terlalu dekat dengan Dakota? Ujar Recha dengan muram. Bagaimana kamu tahu? Tanya Tamara terkejut. Lain kali jauhi anak itu, kamu mempelajari trik mengejek dari dia, kan? Tanya Recha. Iya, benar juga, ujar Tamara berpikir sejenak. Tapi ngomong-ngomong, Sula sudah mati, bagaimana kamu membuat dia menjadi milikmu? Teknik penyamaran peoni tidak mengalami kemunduran, kan? Recha tiba-tiba berkata dengan emosi. Peoni, Tamara terkejut, bos kami, Irina, kamu ingin bos kami membantumu? Bab 670, masa lalu romantis Recha. Irina adalah pendiri grup Akatsuki dan para pembunuh di grup itu memanggilnya bos. Karena penampilannya seperti bunga teratai, murni dan khusyuk. Orang-orang itu memberinya julukan White Lotus. 7 tahun yang lalu, Recha bertemu dengan Irina yang terluka saat menjalankan misi. Recha yang memiliki naluri seorang dokter menyelamatkan nyawanya dan menyembuhkan lukanya. Selama itu, Irina tertarik dengan temperamen unik Recha dan jatuh cinta padanya. Irina bahkan siap melakukan hubungan seksual dan tinggal bersama seumur hidup. Tetapi pada saat ini, Recha pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal dan menghilang dari dunianya. Irina mengira Recha sudah mati. Dia mengelola grup Akatsuki selama 3 tahun dan kemudian pensiun. Setiap hari membaca parita dan mengumpulkan kebajikan untuk jiwa Recha. Bahkan sampai tidak mengurus grup Akatsuki dan menyerahkan kepada bawahan untuk dikelola. Teknik penyamaran peoni mempesona langit dan bumi bahkan seelit bulan dan matahari. Mengkopi seorang Sula bukanlah hal sulit baginya. Ujar Recha menarik napas dalam-dalam, kamu telah menyiksa bos beberapa tahun ini. Cibir Tamara, kalau bos tahu kamu si playboy masih hidup, akankah dia menghajarmu? Bagaimana kamu berbicara? Apa yang playboy? Ujar Recha melototinya. Kala itu aku hanya menyelamatkannya dan tidak ada pikiran lain. Siapa suruh peoni polos dan eknya nol, salah menganggapnya sebagai cinta. Untungnya, aku tidak berutang apapun kepada peoni saat itu dan sekarang sudah waktunya mengakhirinya. Tidak berutang kepada bos, tidakkah kamu merasa bersalah ketika mengatakan ini? Bos setiap hari membacakan parita untuk anjing, tanya Tamara. Aku memberikan provinsi Easter kepadanya, seharusnya sudah bisa menebusnya kan? Tanya Recha. Hehe, kamu tidak mengerti isi hati wanita. Apa gunanya mendapatkan seluruh dunia kalau tidak bisa mendapatkan hati seorang pria? Ujar Tamara, kamu si bunga lili sialan masih bisa mengatakan kutipan emosional seperti itu? Ujar Recha. Wajah Tamara memerah dan hampir mengubah orientasi seksual karenanya. Aku tidak memiliki wewenang menghubungi bos. Kalau ingin meminta bantuan bos hubungi sendiri. Ujar dia mengalihkan pembicaraan. Recha mengeluarkan ponsel dan mengubah mode pribadi. Dia mengumpulkan keberanian untuk menelepon nomor itu.
Panggilan itu dengan cepat terhubung dan terdengar suara wanita di ujung telepon. Hanya saja, suara itu gemetar karena terlalu gembira. "Kamu siapa? Kenapa memiliki nomor ini?" "Peony, aku kembali," ujar Recha menarik napas dalam-dalam. Setelah terdiam beberapa saat, enyah plak, panggilan terputus. Recha tersenyum canggung dan tahu akan seperti ini. Namun, Recha tidak menyalahkan dia. Bagaimanapun seorang wanita pensiun selama 7 tahun demi seorang pria dan membacakan parita setiap hari. Dan sekarang tiba-tiba mengetahui pria itu tidak mati, siapapun itu pasti akan marah. "Nak, jangan sedih, kami lebih parah darimu sewaktu dimarahi bos," ujar Tamara menenangkan. "Jangan bandingkan aku dengan kalian," ujar Recha. "Aku berani memarahinya kembali, tetapi beranikah kalian, anjir?" Pada akhirnya, Tamara tetap membawa pulang mayat Sula untuk berjaga-jaga kalau bos bersedia membantu. Keesokan harinya, sebuah berita mengebom seluruh kota Gaven. Krawal ke-13 terbunuh dalam semalam, terutama Krawal ke-12 yang meninggal paling tragis. Kulitnya disetrum hingga gosong dan matanya pecah, dan telinga Krawal ke-13 dipotong. Tindakan ini sangat brutal. Seluruh underworld Provinsi Easter terguncang.